Mengapa Allah terkesan kejam menghabisi musuh-musuh Israel? Begini saudara-saudara, Allah di dalam perjanjian baru tuh kelihatannya lebih kasih ya daripada Allah di perjanjian lama ya. Kayaknya Allah perjanjian lama tuh kok dalam tanda petik jahat ya, dihabisi semua, salah sedikit saja habis. Ya, sebenarnya begini, Allah itu punya sifat adil, kudus, dan sifat kasih. Tapi waktu dia menyatakan itu kepada manusia, dia menyatakan secara bertahap. Di dalam perjanjian lama, dia mengasihi, tapi yang ditekankan kasih dan kekudusannya. Di perjanjian baru, dia tetap kasih, dia tetap adil, tapi yang lebih ditekankan adalah kasihnya. Sehingga begitu kita lihat lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru, oh Allah tuh kasih dan adil. Saudara kalau baca dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, namun sekali-kali dia tidak membiarkan orang luput dari hukuman. Itu keadilan, tapi panjang sabar itu kasih. Sekarang saudara, kita ada orang pernah tanya saya, Pak, itu kan waktu cerita Yunus, itu kan Yunus melarikan diri, lalu Tuhan kejar Yunus dengan kirim badai ke laut. Kasihan dong orang-orang yang tidak tahu apa-apa di atas kapal. Kan kena getahnya Yunus. Kenapa Tuhan hanya mengejar Yunus, mengorbankan orang lain? Ya karena kamu hanya lihat kisah Yunus. Pasti orang itu yang di atas kapal juga punya kisah dengan Tuhan sendiri. Tuhan juga bisa hajar mereka, hanya nggak diceritakan. Nah, jadi Tuhan tidak pernah tidak adil. Nah, di dalam perjanjian lama, kenapa Israel dipakai untuk basmi-basmi bangsa lain? Karena bangsa lain itu bangsa-bangsa penyembah berhala. Tuhan pakai Israel sebagai algojonya untuk mendatangkan hukuman kepada bangsa-bangsa penyembah berhala. Tapi jangan pikir bahwa bagaimana kalau Israel, nanti Israel yang berdosa. Nanti Israel yang berdosa, Tuhan pakai bangsa lain sebagai algojo, hajar Israel. Sekarang saudara lihat, waktu bangsa Israel masih bersatu di dalam Israel Raya di bawah Daud dan Salomo, bangsa-bangsa lain zaman Musa dihabisi semua bangsa lain. Tapi begitu kerajaan pecah bagi dua, yaitu kerajaan selatan yaitu Yehuda dan kerajaan utara yaitu Israel, itu sudah pecah jadi dua kerajaan. Maka kerajaan utara dengan 10 suku ibu kota Samaria, mereka menyembah berhala. Tuhan pakai bangsa lain untuk hajar. Bangsa mana? Bangsa Asyur. Maka bangsa Asyur habisi Israel, buang 10 suku ke pembuangan, tidak pulang-pulang lagi. Maka hilanglah 10 suku di pembuangan. Ya. Nah, tapi bangsa Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem, itu ada 2 suku di sana. Suku Yehuda, suku Benyamin, belakangan suku beberapa orang Lewi ikut. Maka mereka juga menyembah berhala. Tuhan pakai bangsa Babel di bawah Nebukadnezar datang habisi Yerusalem, bait Allah hancur, bait Allah Salomo hancur juga, dibuang ke Babilonia. Berarti waktu bangsa lain berbuat salah, Tuhan pakai Israel hajar dan habisi mereka. Waktu Israel bikin salah, Tuhan pakai Asyur habisi mereka. Waktu Yehuda bikin salah, Tuhan pakai Babel habisi mereka. Dengan kata lain, Tuhan sering pakai bangsa-bangsa lain menjadi algojo untuk menyatakan hukumannya kepada bangsa-bangsa. Karena itu kelihatannya Tuhan kejam, tapi sebenarnya bukan kejam. Itu adalah pernyataan keadilan dan kesucian Allah. Ya, saudara-saudara yang terkasih, salah satu kerinduan saya itu adalah bahwa banyak orang Kristen dilengkapi dengan pengajaran yang benar. Sekarang ini kita melihat bahwa ada begitu banyak orang menyerang iman Kristen, dan banyak orang Kristen tidak siap untuk mempertanggungjawabkan imannya karena pada dasarnya mereka tidak cukup dibekali dengan pengajaran iman Kristen yang kuat. Nah, itu beban saya. Dan berita baik buat saudara-saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, mulai 7 September saya akan mengadakan kelas pengajaran Revival Bible Community di Jakarta setiap hari Sabtu. Saudara yang tinggal di Jakarta, saudara boleh hadir dan mengambil bagian dalam session-session pelajaran tersebut mulai 7 September 2024, dan itu akan dilaksanakan di Good Morning Cafe, Taman Palam Lestari Blok B 18 nomor 19 Cengkareng, Jakarta Barat, mulai jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya. Dan saudara bisa mendapat informasi dengan melihat nomor-nomor yang tertera di bawah ini, kontak person di sana. Saudara bisa mendaftarkan diri dan kelasnya atau tidak dipungut biaya sama sekali. Setiap hari Sabtu mulai 7 September yang akan datang. Sampai jumpa dengan saya Pendeta Esra Soro. Tuhan memberkati.